Welcome to our channel. Pada awal tahun 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin melangsungkan operasi militer khusus di Ukraina. Dengan cepat perhatian dunia tertuju pada satu negara di Eropa Timur ini. Organisasi seperti PBB dan Uni Eropa tidak hentinya mengecam tindakan Rusia yang dianggap kembali membawa perang ke Eropa. Dari sudut pandang Rusia, Putin dan pejabat di Kremlin jelas melakukan tindakan mereka bukan tanpa alasan. Sejak dahulu Putin telah memperingatkan Ukraina untuk tidak mendekat dengan Barat. Tapi nyatanya peringatan itu tidak diindahkan. Kini dunia tengah menyaksikan bagaimana imbas dari abainya Ukraina terhadap ultimatum Rusia. Lantas, mengapa harus Ukraina? Kita tentunya tahu Ukraina hanyalah satu dari banyak negara di Eropa Timur yang diperebutkan. Pada akhirnya muncul pertanyaan kunci. Mengapa wilayah Eropa Timur sangat penting bagi Barat dan Timur? Mari kita bahas. Demarkasi Barat dan Timur di Eropa. Selama dan setelah Perang Dunia I, di antara beberapa negara yang terlibat, terdapat dua negara yang mengalami perubahan terbesar. Kekaisaran Jerman di Barat dan Uni Soviet atau Rusia di Timur. Bagi petinggi militer Jerman saat itu, perang menjadi kesempatan untuk membangun sebuah jajahan di Eropa Timur. Beberapa pimpinan militer Jerman disebut-sebut akan menjajah dan memberdaya Eropa Timur. Sementara di Rusia, perang itu adalah kesempatan yang tidak datang dua kali. Ya, kesempatan untuk menggulingkan Tsar Rusia beserta umbul-umbul monarkinya menjadi pemerintahan sosialis. Kendati sama-sama menaruh ambisi besar, kedua negara ini mengalami persoalan yang luar biasa, terutama pada babak Perang Dunia I. Kita tahu, Jerman yang berambisi kalah dengan cara memalukan. Sebagian besar kota-kota hancur, ekonomi karut-marut, krisis sosial, sampai pada pandangan masyarakat yang berubah, kebencian terhadap kekaisaran. Nazisme versus komunisme. Di titik itulah tersiar amarah besar terhadap Uni Soviet dan ideologi komunisnya. Berbagai faksi politik Jerman menganggap komunisme yang lahir di Rusia mengganggu Jerman. Terdapat pula kebencian para musuh Jerman, siapapun mereka, serta keinginan untuk mengembalikan kejayaan Jerman di Eropa. Ya, perasaan dan pikiran-pikiran itu diterjemahkan oleh seseorang dan partainya dengan menawarkan solusi atas persoalan yang menimpa Jerman. Benar, orang itu adalah Adolf Hitler. Kondisi dan situasi di Uni Soviet juga tidak lebih baik. Terlebih ketika negara tersebut masih tengah dalam proses merevolusi kekaisaran menjadi republik sosialis. Dalam berbagai literatur yang berkaitan dengan komunisme modern, Marx sendiri meramalkan kalau revolusi komunis akan terjadi di Eropa Barat, di negara-negara yang kapitalismenya kuat. Bukannya di Eropa Timur, terlebih di negara seperti Rusia. Jelas bahwa teori Marx ini keliru. Kendati demikian, legitimasi Lenin dan Bolsheviknya dalam membentuk pemerintahan revolusioner tetap berada di tangan. Sang pendiri Uni Soviet berujar bahwa Rusia hanya awal, dan dari timur, satu persatu negara akan jatuh kepada kekuasaan komunisme. Dengan kata lain, sebagaimana ia tuliskan dalam bukunya The State and Revolution tahun 1918, Lenin menjustifikasi gerakan ataupun invasi Uni Soviet ke Barat. Di saat Jerman di bawah partai Nazi bersama ketua Hitler berupaya bangkit, Uni Soviet telah lebih dahulu bergerak memperluas pengaruhnya. Satu persatu di wilayah Eropa Timur diambil alih, dikuasai hingga disusupi dari dalam. Dari seluruh negara yang berada di kawasan Eropa Timur, hanya Polandia yang sukses tidak dikomuniskan. Ya, ambisi Soviet yang ekspansionis terutama setelah dipimpin oleh Stalin terhenti di negara tersebut. Dan ketika Timur dan Barat benar-benar berperang lagi dalam tajuk Perang Dunia II, Polandia lah yang pertama harus menderita.
Jerman dan Soviet membagi Eropa. Pada 24 Agustus 1959, di tengah tujuan dan kepentingan sendiri-sendiri, Nazi Jerman dan Uni Soviet saling berjabat tangan. Keduanya yang masing-masing diwakili Menteri Luar Negerinya secara resmi menandatangani perjanjian non-agresi atau yang dikenal dengan Fakta Molotov-Ribbentrop. Inti dari kerjasama antara Jerman dan Soviet ini adalah berencana akan membagi Eropa menjadi dua bagian. Jerman akan menguasai Eropa Barat dan Eropa Tengah, sedangkan Soviet berhak atas wilayah-wilayah Eropa Tengah dan Eropa Timur. Bagi banyak peneliti, perjanjian ini memperlihatkan sisi yang kontradiksi atau mungkin ironis lantaran ideologi keduanya. Nazi Jerman menilai bahwa Uni Soviet merupakan boneka Yahudi dan harus disingkirkan dari muka bumi. Sementara Soviet memandang Nazi tidak lain merupakan puncak borjuisme yang mesti di-cut. Kendati menguntungkan bagi kedua negara, masyarakat Eropa yang berada di bawah kekuasaan mereka merasakan penderitaan yang parah. Sistem dari kedua negara diterapkan di wilayah masing-masing. Dari kerjasama ekonomi, kedua negara ini juga terbilang cukup menguntungkan. Pada akhirnya, hubungan kedua negara ini harus berakhir tatkala Jerman diam-diam menyerbu Moskow dalam operasi Barbarossa. Dan lagi-lagi, ketika Timur dan Barat berperang habis, wilayah yang berada di tengah mau tidak mau menjadi medan perangnya. Jerman Rusia memainkan peran signifikan. Memasuki kondisi hari ini dalam konteks Eropa Timur, Judy Dempsey dalam tulisannya Germany's Russia Complex Enables a Contested Eastern Europe mengatakan ancaman Rusia untuk menyerang Ukraina lagi harus mengarah pada perubahan mendasar dalam kebijakan Berlin terhadap Moskow. Jika tidak, Eropa Timur akan menjadi wilayah yang diperebutkan yang mengacaukan Uni Eropa. Ya, kondisi hari ini tidak bisa dilepaskan dari berbagai momen. Pada akhir dari Perang Dunia II, Uni Soviet dan pihak sekutu menduduki seluruh Eropa. Nazi Jerman memang telah tiada, akan tetapi kondisi ini tidak berbeda jauh dari sebelum perang. Rasa takut akan panser-panser serta meriam-meriam Jerman masih kental. Di saat yang sama, kekejaman milisi-milisi Soviet terhadap orang Polandia dan negara Eropa Timur lainnya termasuk Ukraina masih menakutkan Barat. Pada akhirnya, kedua belah pihak, Uni Soviet dan sekutu, berupaya untuk membebaskan atau mempertahankan Eropa Timur. Beberapa cara diambil, dari mulai membangun tembok, terkadang atau seringkali lewat intervensi militer atau bahkan invasi. Dalam prosesnya, terutama ketika dunia menyaksikan Perang Dingin, Eropa Timur tampaknya membebaskan diri sendiri. Tidak sedikit dari negara satelit Uni Soviet jatuh dalam kekacauan yang berakhir dengan pergantian rezim. Di antaranya bahkan memilih untuk merapat ke Eropa Barat. Pada saat situasi ini, terdapat perbedaan yang cukup kontras. Sementara Rusia tengah berbenah diri dari kekacauan akibat runtuhnya Uni Soviet, Eropa Barat sedang jaya-jayanya. Mendapat perlindungan khusus dari Amerika Serikat, memiliki industri yang maju, dan tentunya memiliki institusi kerjasama ekonomi dan sosial paling signifikan di dunia. Ya, Uni Eropa. Imbasnya cukup terang. Banyak dari negara Eropa Timur lebih tertarik pada blok Barat dan meninggalkan panutan mereka, Rusia. Disinilah letak persoalannya. Kendati hanya sebagai kerjasama ekonomi dan sosial, karakteristiknya yang juga tidak kalah ekspansionis dengan nilai-nilai liberalisme berakibat Rusia merasa tersudutkan. Diterimanya berbagai negara Eropa Timur sebagai anggota NATO memastikan bahwa Rusia tidak akan terhindar dari kontrol Barat yang kita tahu amat sangat imperialistik. Hanya saja, ironisnya, hal yang sama tampaknya dialami oleh negara Eropa Timur terhadap Rusia, terkhusus bagi Ukraina. Dalam sudut pandang negara ini, masa-masa Uni Soviet adalah neraka dunia dan dianggapnya sebagai sejarah paling kelam yang pernah mereka alami. Dan disinilah Barat seolah menjadi solusi atau obat bagi kondisi yang dialami negara-negara di Eropa Timur.